Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GV. Kali ini gue akan kasih tahu nih tentang mindset trading kalian nih. Nggak ada yang instan buat kita bener-bener bisa untuk kita trading dan investasi guys. Jadi kalau kalian memiliki kendala kayak belajar kok udah sebulan 2 bulan masih belum konsisten profitnya, ya nggak apa-apa. Karena nggak semua orang bisa secepat itu belajarnya. Ada yang 1 tahun, ada yang 6 bulan udah pinter, udah bisa profit konsisten, itu pun masih ada minusnya. Terus ada yang bener-bener 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, itu semua berbeda-beda cara belajarnya ya. Mungkin ketika kalian untuk belajar itu perlu memahami lebih dalam, perlu lebih kayak lebih keras lagi dari orang biasanya. Maksudnya lebih orang, ada yang cepat, ada yang lambat, itu menurut gue biasa aja. Jadi nggak perlu dipikirin, nggak perlu ngeliat orang lain ketika orang lain udah bisa trading ya. Ketika kalian ngeliat gua, wah si Henry udah Jawa nih, udah gini-gini, gampang banget kok bisa ya dia si Henry. Ya itu perlu waktu untuk ke arah tersebut. Sampai ke titik ini pun gua jujur aja ya guys, gua tuh sebenarnya untuk belajar itu kalau boleh jujur gue itu bodoh-bodoh banget. Maksudnya dalam arti yang bodoh banget tuh nggak secepat orang-orang yang biasanya gitu. Kalau orang kan kayak 6 bulan, 3 bulan tuh kayak bener-bener, wah gue udah paham nih, ini candle, gue udah paham teknikalnya, fundamental. Gue sekitar belajar kalau kalian mau tahu itu 2 tahun. 1 tahun gue emang udah paham, tapi belum terlalu kayak masih mengendalikan diri. Karena 1 tahun itu mungkin materi udah paham, ya. Tapi yang lebih penting tuh di sini nih, di diri kalian. Yang gue bilang, kenapa? Ketika kalian udah bisa, udah paham, kalian trading tuh, wah untung dong, konsisten nih, ya konsisten. Pasti dalam diri manusia kan selalu nggak puas, bener nggak? Yang nggak akan puas. Jadi ada dorongan, ah coba lagi deh, ah coba lagi, ah masih kecil, kemarin gue udah dapat segini, ah coba gue gedein lagi deh. Ini yang bakalan butuh bertahun-tahun ya, bahkan harus kalian latih tiap hari, praktek tiap hari, baru kalian nemu sesuatu hal yang dimana kalian udah bisa ngendaliin diri kalian nih ya. Karena kalau belajar materi yang gue kasih tahu ke kalian, teknikal, gimana caranya membaca informasi candle, gimana cara membaca cara market kuat naik atau kuat turun, itu sebenarnya gampang banget. Kenapa gue bilang gampang banget? Karena yang penting kita tuh tahu alurnya, alur setiap belajar nih. Ibaratnya gini, contoh, gue kan tinggal di Jakarta, gue mau ke Bogor nih, ya gue harus tahu dong jalur-jalur dari Jakarta ke Bogor yang cepet, ngerti nggak sih? Jadi nggak, ceritanya kalau berarti taruhlah kalau Jakarta itu kan, Jakarta ada jalur jalan A, jalan B, baru nyampe ke Bogor. Nah, begini kan harusnya kan lurus gini nih, harusnya lurus gini nih, lurus gini ya, biar cepet. Ini contoh aja, gue ke Jakarta cepet nih lurus, taruhlah sekitar 1 jam, 2 jaman. Nah, tapi karena guanya masih nggak tahu titik-titik yang harus gue lewatin, jalan-jalan yang harus gue lewatin sampai ke Bogor, gue muter nih ya, karena gue belum paham nih, gue muter-muter cari bener-bener yang sampai cepat sampai ke Bogor. Gue ke sono dulu, ke sini, ke sini, ke sini. Jadi bercabang gitu, nggak harus, harusnya kan lurus tuh dari, berarti kalau gue dari Jakarta harus ke jalan A, habis itu ke jalan B, baru sampai ke Bogor. Tapi karena guanya nggak ngerti cara belajar harus mulai dari mana, jadi gue langkain tuh, malah gue ke E, ke D, ke C, ya kan, baru masuk ke jalur yang B, ke A, baru sampai ke Bogor. Jadi di sini tuh yang penting alurnya dulu, kalian tuh paham nggak harus belajar dari mana, kalian udah sampai materi yang mana nih, yang B atau yang C nih. Berarti kalau yang B gue harus pelajari yang C dulu, setelah C ke D, jadi berurutan tuh A B C D. Karena ketika kalian belajar, tiba-tiba belajar materi yang B nih, hanya belum sama sekali kalian ngerti paham ke B, itu bakalan beda pandangannya. Setiap sudut pandangnya bakalan beda, maksudnya bakalan beda. Makanya gue selalu bilang sabar, kalian pelajari dulu dari A dulu, baru ke B, baru ke C, berurutan, baru sampai. Itu caranya. Karena kalau kalian buru-buru juga nggak bagus, ya kan? Kita naik kendaraan aja buru-buru, bahaya. Gimana kita yang mau belajar menggunakan uang kita untuk investasi atau trading, ya. Jadi dari situ kalian benar-benar harus sabar, konsisten. Ini sepinter apapun kalian, ketika kalian nggak konsisten, nggak ada hasilnya. Ingat ya, sebodoh apapun kalian nganggap diri kalian,
bodoh banget, paling bodoh di dunia pun, tapi ketika kalian konsisten, percaya pasti ada hasilnya. Itu sih, selama ini gue sering mencoba banyak hal. Gue contohnya mau belajar A, B, C, tapi karena waktu di masa lalu gue sering kayak menyerah, jadi beberapa bulan nih, ternyata gue bukan ini nih bodohnya kita nih manusia. Ternyata gue bukan di sini kayaknya nih. Gue ganti lagi ke jalan lain. Ya sebenarnya sih nggak masalah, tapi satu hal yang pasti ketika kalian percaya dalam itu mau besar atau kecil hasilnya pasti berhasil. Percaya deh kalau konsisten ya. Kalau konsisten dan mau terus belajar, jangan dikit-dikit kayak kayak gue nggak pantas di sini nih. Ya udah deh, gue nggak usah coba lagi. Kayaknya nggak cocok. Jadi bukan cocok nggak cocok, kita tuh perlu beradaptasi aja guys. Bakat nggak bakat itu mah nggak ada sangkut pautnya, bodoh amat. Yang penting kalian bisa konsisten belajar. Jadi nggak ada yang instan tuh untuk trading investasi, itu nggak ada yang instan. Mie instan aja butuh kita masak dulu ya kan, butuh air didiin dulu, dipanasin dulu, nyalain kompor dulu, robek bumbunya dan lain-lain, baru jadi bisa makan. Itu ya kan, yang instan aja masih ada prosesnya, gimana yang nyari duit di mana aja. Nah, tapi kalian baik lagi, enaknya kita trading dan investasi itu kita bisa bekerja di mana aja, bisa menghasilkan uang di mana aja, saat kita tidur, saat kita lagi mandi, saat kita lagi nongkrong nih, saat kita lagi ngobrol sama teman kita juga kita bisa guys. Jadi nggak perlu terikat waktu, enaknya gitu. Jadi taruh di pikiran kalian, belajar trading dan investasi itu nggak ada batasan umur, nggak ada batasan ibaratnya, teknik ini cuma sampai ini doang nih, teknik ini cuma sampai tahun ini, nggak ada sama sekali. Bertahun-tahun, 5 tahun yang lalu gue pakai, masih sampai sekarang ya, gue masih pakai teknik yang sama. Profitnya juga konsisten juga, alhamdulillah. Setelah sekian lama guys ya, belajar terus, sekarang udah melalui hal-hal yang pahitnya, udah kayak ya udahlah. Sekarang mah kalau ngeliat market kripto jujur ya, kayak gue baca lagi di jalan, ada pelang jalan, jenderal ini, jadi tinggal sekilas gue ngeliat mata nih, jadi kayak gitu aja. Sama nanti kalian bakal jadi kayak seperti gue kayak gini. Kalau gue bisa, pasti kalian lebih bisa, ibaratnya gitu. Oke. Nah, untuk kalian yang masih mau belajar dan masih mau terus konsisten ya, apalagi kalian yang baru nonton video gua, coba kalian ulangin lagi, nonton lagi di playlist YouTube gue yang trading mulai dari nol ya. Kalian pahami satu aset dulu, jangan semuanya digas ya. Kalau mau fokus di kripto, silakan di kripto aja terus, nggak usah ngeliat gue yang forex, kripto, saham dan lain-lain. Fokus ke satu dulu ya. Yang mau fokus ke saham dulu saham, kalau mau fokus ke forex, forex ya. Nanti kalau udah paham, udah bisa, baru kalian loncat lagi. Sebenarnya tekniknya satu aja, sama aja ya. Jadi ketika kalian udah bisa di aset A, berarti kalian tinggal beradaptasi ke aset yang B. Ya, ingat. Jadi nggak apa-apa. Kalau kalian masih banyak keluhan nih, banyak yang demo gue, kok gue nggak bisa ya gini-gini, masih pusing gini-gini, belum paham. Nggak apa-apa. Yang penting konsisten belajar. Jadi jangan dipikirin banget dan jangan terlalu ditargetin banget. Jadi ketika kalian ada senggang waktu nih, kalian kan pasti punya urusan, entah itu kerja dan lain-lain. Pas ada pas ada waktu istirahat, kalian gunakan waktu tersebut untuk belajar dan untuk terus kayak praktek, untuk terus coba lagi. Ingat ya, dengan modal kecil, dan jangan sampai modal yang benar-benar kalian butuhkan untuk jangka panjang. Modal yang udahlah, ibaratnya kalau rugi udah nggak apa-apa lah, gue nggak akan nyesek ya, karena gue udah siap nih berkorban buat biar gue paham sama materi ini nih. Nah begitu cara kita mau mencoba sesuatu, totalitas aja udah ya, santai aja. Gue aja santai kok, belajar 5 tahun yang lalu sendirian loh gue. Gue dulu belajar, malah gue belajarnya dulu nggak seperti kalian yang sekarang berurutan. Kalau kalian ketemu YouTube gue sekarang, alhamdulillah. Kenapa gue bilang alhamdulillah? Karena gue dulu sering nontonin YouTube orang, ya kan, gue trading, gue ngeliat, gue coba nih, gue coba teknik sini ya, ternyata nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya gue harus beli kelasnya dia, dan harga kelasnya itu gue jujur nggak mampu dulu untuk beli. Harga kelas trader itu gila-gila ya, dan mahal. Menurut gue uangnya sayang gitu ya kan. Ya gue kan bukan seperti sultan lainnya ya kan. Nah terus gue coba lagi di YouTube, jadi gue bandingin di YouTube A, B, C, D, gue, dan entah bertahun. Makanya mungkin belajar gue lamanya gitu, karena gue nggak tahu nih harus mulai dari mana. Dan ketika gue udah ngumpulin seluruh materi dari berbagai YouTuber, di trader, gue coba semuanya dan gue rangkumin, ternyata gue nemu jalurnya sendiri tuh. Habis gue coba ini A, B, C, ini, akhirnya gue nemu jalan tercepat ke tujuan.
Meskipun nggak cepet-cepet amat, memang butuh belajar juga. Ya, yang penting kan nggak selama itu juga. Nah, gue nemu ternyata gue harus belajar dari sini dulu, ke sini dulu, ke sini dulu. Makanya gue share deh ke kalian secara gratis. Jadi itu sebagai rasa syukur gue, sekarang gue udah bisa, udah memahami sedikit market. Meskipun nggak sejago mereka-mereka, sultan-sultan yang lain yang kriptonya udah miliaran ya. Tapi tetap bersyukur itu penting dan selalu belajar. Oh, terima kasih ya yang udah nontonin video gue. Jadi kalau kalian mau belajar silakan ya. DM BG gue juga, nanti kita diskusi sama-sama masuk grup. Pokoknya mungkin cukup sampai sini aja apa yang gue kasih tahu ke kalian. Ingat tetap pakai trading plan yang benar-benar sehat. Trading plan sehat itu seperti apa ya? Contohnya modal. Modal ini penting nih. Modal ini tolong jangan minjem. Jangan modal pakai modal darurat, ya dana darurat. Apalagi modal yang dari orang tua. Jual-jual barang dan lain-lain itu stop, nggak usah trading kalau kalian kayak gitu, masih kayak gitu. Coba pakai entah itu penghasilan lainnya, penghasilan sampingan yang benar-benar tuh penghasilan itu mau rugi mau nggak menghasilkan nggak keganggu gitu ya, meskipun nyesek-nyesek juga dong, jujur lah ya, jujur dong, gue juga kadang waktu dulu kehilangan 100-200 buat belajar aja udah kayak aduh, kayaknya nggak bisa nih gue gini terus. Nah, banyak banget cobaannya, ujiannya. Oke, mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian, dan sampai jumpa lagi di next video.